Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan bagi bangsa kami. Biar belas kasihan-Mu kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud Tuhan, kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Bangsa kami,
Dan kami mau terus menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Pakai kami terus Tuhan Yesus. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Yesus sebagai teladan kemurahan hati. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 14 ayat 14 dan Matius 15 ayat 32. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam Matius 14 ayat 14. Lalu di dalam Matius 15 ayat 32 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Proses penyembuhan yang dilakukan Yesus ini dilatar belakangi karena Yesus mendengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis yang merupakan saudara sepupu dan juga pembaptis Yesus sendiri. Yesus merasa sedih dan ingin pergi ke tempat yang sepi untuk berduka. Namun ketika orang banyak mendengar kabar bahwa Yesus pergi, mereka mengikutinya dari kota-kota di sekitarnya. Ketika Yesus melihat mereka, ia merasa tergerak oleh belas kasihan dan kasih-Nya kepada mereka. Tujuan Yesus dalam tindakannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit adalah untuk menyatakan belas kasihan dan kasih Allah kepada orang banyak yang datang kepadanya. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih dan memiliki kepedulian yang mendalam terhadap penderitaan manusia. Melalui penyembuhannya, Yesus ingin menunjukkan kuasa-Nya sebagai anak Allah yang mampu menyembuhkan penyakit dan melawan kekuatan kegelapan. Ia ingin memberikan bukti yang konkret atas kuasa-Nya dan memperlihatkan kasih dan perintah Allah kepada umat-Nya. Penyembuhan ini juga menjadi tanda-tanda kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Selain itu, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus juga merupakan tindakan praktis untuk meringankan penderitaan orang-orang yang sakit. Yesus melihat penderitaan dan kebutuhan fisik mereka, dan ia memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan pemulihan kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam konteks yang lebih luas, tujuan Yesus dalam semua tindakannya adalah untuk membawa keselamatan dan pemulihan rohani kepada manusia. Ia datang untuk memberikan pengampunan dosa, membangkitkan iman, dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tindakannya yang penuh belas kasihan dan penyembuhan adalah bagian dari misinya yang lebih besar untuk memperbaharui dan menyelamatkan umat manusia. Dari kedua ayat ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menjadi teladan kemurahan hati yang sejati. Berikut beberapa renungan dari kedua ayat ini. Yang pertama itu Yesus melihat kebutuhan dengan hati yang tergerak. Dalam Matius 14 ayat 14. Yesus melihat banyak orang yang sakit dan segera merespon dengan menyembuhkan mereka. Kemurahan hati Yesus terlihat dari kepekaannya terhadap kebutuhan orang lain. Dia tidak hanya melihat secara fisik, tetapi juga merasakan penderitaan mereka dan dengan penuh kasih merespon. Lalu yang kedua, belas kasih yang menggerakkan tindakan di dalam Matius 15 ayat 32. Yang menunjukkan bahwa belas kasih Yesus bukan hanya perasaan, tetapi sesuatu yang menggerakkan dia untuk bertindak. Ketika dia melihat orang banyak yang lapar, dia tidak hanya merasa kasihan, tetapi juga mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa kemurahan hati sejati adalah tindakan yang dilakukan dengan sukarela dan tanpa pamrih. Lalu yang ketiga, Yesus sebagai sumber kepuasan. Dalam kedua peristiwa ini, Yesus tidak hanya memberikan apa yang dibutuhkan secara fisik, yaitu penyembuhan dan makanan, tetapi juga menunjukkan bahwa Dia adalah sumber segala kebutuhan kita.
Dia menyembuhkan dan juga memberi makanan dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menegaskan bahwa Dia peduli terhadap kesejahteraan kita secara keseluruhan. Lalu yang keempat, kemurahan hati yang tanpa batas. Yesus tidak pernah membatasi kemurahan hatinya, baik itu untuk orang banyak yang sakit atau mereka yang lapar. Dia selalu bersedia memberikan apa yang dibutuhkan. Dari kedua perikop ini, kita dapat belajar bahwa kemurahan hati tidak hanya sekedar memberi sesuatu, tetapi juga merasakan penderitaan dan kebutuhan orang lain, serta mengambil tindakan untuk meringankan beban mereka. Yesus adalah teladan yang sempurna dalam menunjukkan bahwa kemurahan hati berasal dari hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pada perenungan hari ini Tuhan, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami belajar bahwa Engkaulah yang sebagai menjadi teladan bagi setiap kami Tuhan, untuk memberikan kemurahan hati di setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di dalam setiap lingkungan kami, bagaimana kami peduli akan sekeliling kami Tuhan, dan kami dapat berdampak bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan orang lain, biarlah kami juga dapat membantunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.